Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil observasi anak dengan hambatan fisik dan motorik. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Dewi Kasari Kusuma Stuti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah anak dengan hambatan motorik. Next. Kelompok 1 itu ada saya sendiri, Risa Aliani, Nujila Ilmuna Hidayah, Raudatul Jannah, Nurul Latifah, Dewi Rizka Delia, Rahmadan Nusalis, dan Ahmad Ripaldi. Next. Terus, outline yang kami bahas pertama itu ada pendahuluan, itu berisi tentang pengertian dari hambatan yang diderita objek. Selanjutnya ada identitas subjek, berisi identitas dari subjek yang kami observasi dan hasil observasi dan wawancara, berisi hasil dari observasi dan wawancara yang kami lakukan kepada orang-orang sekitar dan subjek yang kami observasi. Next. Pertama itu ada pendahuluan. Cerebral palsy merupakan brain injury, yaitu suatu kondisi yang mempengaruhi pengendalian sistem motorik sebagai akibat lesi dalam otak, atau suatu penyakit neuromuskuler yang disebabkan oleh gangguan perkembangan atau kerusakan sebagian dari otak yang berhubungan dengan pengendalian fungsi motorik. Cerebral palsy adalah sekelompok gangguan yang mempengaruhi gerak dan tonus otot atau postur tubuh. Kondisi ini disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada otak yang belum matang dan berkembang, dan paling sering terjadi sebelum lahir. Anak dengan cerebral palsy akan mengalami gangguan motorik yang dikarenakan adanya kerusakan pada jaringan otak, khususnya pada pusat motorik atau jaringan penghubungnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Ripaldi. Next, guys. Silakan Ripaldi. Saya akan menjelaskan identitas subjek. Nama Muhammad Hasanuddin, kelas 2 SMA, sekolah SLB 1 Matapura, umur 19, alamat Jalan Indrasari Matapura, tanggal lahir Matapura 13 Januari 2003, jenis kelamin jenis hambatan cerebral palsy dan kekuatan alat gerak. Oke, terima kasih Ripaldi. Next. Sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nujila dan Jannah. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai riwayat kelahiran dan perkembangan. Nah, ini sumber dari Ibu Hasan sendiri, yaitu Ibu Wardatul Hasanah. Nah, saat hamil, Hasan ini tidak ada masalah. Tetapi Hasan ini terlahir saat usia kandungan ibunya masih 8 bulan, sehingga Hasan terlahir sebagai anak prematur dan perlu diletakkan di dalam inkubator selama 15 hari. Dan ketika lahir, Hasan ini baru menangis ketika 30 menit setelah kelahirannya. Nah, berat Hasan saat lahir itu seberat 1,3 kg dan panjangnya kira-kira sebesar gelas aqua sedang. Kemudian akan disambung oleh Raudatul Jannah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nuzla. Awal mula kecurigaan orang tua Hasan bahwa Hasan ini mengalami hambatan fisik dan motorik pada saat usia Hasan 6 atau 8 bulan. Saat itu Hasan pernah mengalami step panas tinggi dan saat itu mulai terlihat Hasan mengalami hambatan pada fisiknya. Untuk bahasa Hasan sudah cukup baik. Hasan mulai berbicara lengkap kira-kira pada umur 2 tahun. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Rizka Delia. Silakan Dewi. Wawancara orang yang serumah, narasumbernya dari Nenek Hasan.
Nenek Hasan mengetahui Hasan memiliki hambatan fisik dan motorik yang terlihat dari kakinya yang kecil dibanding anak seusianya. Kemudian kedua tangan yang seperti bengkok. Untuk urusan misalnya pergi ke toilet, Hasan sudah bisa melakukannya sendiri dengan cara merangkak. Hasan juga bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti memakai baju dan lain-lain, tapi pelan-pelan, kata neneknya. Hasan ini memiliki motivasi yang sangat besar pada dirinya untuk mandiri. Anaknya juga jarang mengeluh. Hasan ini sangat welcome atau terbuka orangnya dan memiliki interaksi sosial yang bagus. Next, moderator. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Rahmadan Nursalis. Baik, saya akan menjelaskan tentang wawancara guru dan kepala sekolah yang bernarasumber wali kelas Hasan dan Ibu Rina, SPD. Nah, di SLB 1 Martapura tersebut ada 6 orang anak yang dengan hambatan fisik dan motorik dengan berbeda-beda jenisnya, seperti cerebral palsy, kelainan gerak kaki, dan lain-lainnya. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013, tetapi bisa juga fleksibel sesuai dengan kebutuhan anak. Untuk evaluasi pembelajaran itu dilaksanakan secara berbeda-beda. Soalnya karena setiap anak itu berbeda-beda, sekolah juga menyediakan alat bantu seperti kursi roda dan lain-lain. Sekolah SLBN 1 Martapura memiliki kendala saat melaksanakan identifikasi anak hambatan fisik dan motorik, seperti tidak memiliki terapis, tidak memiliki peralatan yang lengkap, dan lain-lainnya. Hasan ini sering sekali berinteraksi dengan teman-temannya karena Hasan masih bisa berbicara dengan lancar, tetapi Hasan masih kaku dalam memegang alat tulis. Nah, adapun kemarin kami itu mewawancarai guru atau wali kelas Hasan dan wawancara dengan kepala sekolah, hasil dokumentasinya. Oke, next. Selanjutnya ini tentang wawancara tetangga akan dijelaskan oleh Nurul Latifah. Nurul, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang wawancara tetangga bernarasumber Ibu Risda. Ibu Risda ini sangat mengenal Hasan, soalnya Hasan anaknya mudah untuk bergaul atau berinteraksi. Kadang Ibu Risda juga kasihan dengan Hasan, soalnya Hasan tidak bisa menikmati masa remaja seusianya seperti anak remaja lain. Tetapi Hasan ini orangnya sangat mandiri. Kata beliau, Hasan ini walaupun dia mempunyai hambatan, tetapi dia tidak mau terlihat bahwa dia mempunyai hambatan. Seperti aktivitas sehari-hari yang seharusnya dibantu, tapi tidak mau mengerjakannya sendiri saja. Next. Oke, selanjutnya kesimpulan akan saya bacakan. Hasan adalah seorang anak yang punya hambatan fisik dan motorik jenis cerebral palsy. Walaupun Hasan mempunyai kekurangan, tetapi Hasan tidak pernah mengeluh. Dia tetap semangat dalam beraktivitas. Bahkan di beberapa aktivitas sehari-hari yang seharusnya dibantu, tapi dia berusaha untuk melakukannya sendiri. Hasan memiliki jiwa sosial yang tinggi, bahkan dia sangat welcome terhadap orang baru. Next. Terus, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari hasil identifikasi kami. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 memohon maaf untuk kekurangan yang terjadi pada presentasi ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.